Yerusalem. Kalau kita dengar nama ini, apa sih yang terlintas di benak kita? Bagi banyak orang, ini adalah kota suci. Tapi di sisi lain, namanya juga identik dengan konflik yang seolah nggak ada habisnya. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba menelusuri sejarahnya yang panjang dan rumit. Gimana ceritanya satu kota bisa jadi simbol harapan, sekaligus pusat pertikaian selama ribuan tahun. Oke, untuk memahami skala konfliknya, coba kita lihat angkanya. Sepanjang sejarah, Yerusalem itu pernah diserang sebanyak 52 kali. 52 kali loh. Dan dari serangan-serangan itu, kota ini jatuh ke tangan penakluk, lalu direbut kembali sebanyak 44 kali. Bisa dibayangin kan, betapa seringnya kekuasaan di sana gonta-ganti. Nggak cuma itu ya, Yerusalem juga pernah dikepung setidaknya 23 kali. Dan setiap pengepungan ini, ya, artinya adalah babak baru penderitaan dan perjuangan untuk bertahan hidup. Nah, angka-angka tadi membawa kita ke pertanyaan utamanya. Kenapa harus Yerusalem? Apa sih yang bikin kota ini begitu istimewa sampai diperebutkan habis-habisan selama 3000 tahun? Apa karena lokasinya? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang menyangkut keyakinan? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita akan telusuri jejak sejarahnya secara berurutan. Mulai dari asal-usulnya yang paling kuno, lalu masa ketika jadi rebutan kekaisaran-kekaisaran besar, peran yang krusial bagi tiga agama Samawi, sampai ke era modern yang membentuk konflik seperti yang kita lihat hari ini. Mari kita mulai dari awal banget. Jauh sebelum jadi berita utama dunia, Yerusalem adalah sebuah pemukiman di perbukitan. Tapi sejak dulu, tempat ini sudah punya makna sakral dan posisi yang sangat strategis. Sejarah Yerusalem itu tua sekali. Namanya aja, urusan umum, udah tercatat di dokumen Mesir kuno. Titik balik besarnya terjadi ketika Raja Daud menaklukkannya dan menjadikannya pusat politik sekaligus pusat spiritual bagi kerajaan Israel. Pembangunan Bait Suci pertama oleh Raja Salomo kemudian makin mengukuhkan status sucinya. Tapi ya, masa damai itu nggak bertahan selamanya. Statusnya yang penting itu justru membuat Yerusalem jadi incaran kekuatan-kekuatan besar di sekitarnya. Babak penaklukan pun dimulai. Garis waktu ini menunjukkan betapa cepatnya kekuasaan silih berganti. Dimulai dari kehancuran total oleh Babilonia, yang jadi trauma kolektif. Lalu datang Persia yang lebih toleran, mengizinkan Bait Suci dibangun lagi. Kemudian Alexander Agung datang membawa pengaruh budaya Yunani. Dan puncaknya, dominasi Romawi yang benar-benar mengubah segalanya. Setiap penguasa ini meninggalkan jejaknya di kota itu. Puncaknya adalah setelah pemberontakan Bar Kokhba. Kaisar Romawi Hadrian mengambil langkah yang luar biasa drastis. Nama kota diganti, kuil Romawi dibangun di atas reruntuhan Bait Suci, dan orang Yahudi diasingkan dari pusat spiritual mereka sendiri selama berabad-abad. Ini adalah upaya sistematis untuk menghapus identitas Yahudi dari kota tersebut. Sekarang, kita masuk ke babak transformasi religius yang paling signifikan. Ketika Kekaisaran Romawi berubah, begitu pula wajah Yerusalem. Dan tak lama kemudian, sebuah kekuatan baru dari Jazirah Arab muncul dan menambahkan lapisan makna yang baru bagi kota ini. Disinilah lapisan-lapisan makna baru itu ditambahkan. Bagi umat Kristen, di bawah Kaisar Konstantinus, Yerusalem menjadi tujuan ziarah utama, tempat peristiwa paling sakral dalam iman mereka terjadi. 3 abad kemudian, bagi umat Islam, kota ini menjadi suci sebagai titik perjalanan spiritual Nabi Muhammad dan kiblat pertama. Pembangunan kubah batu di kompleks yang sama dengan bekas Bait Suci secara visual menegaskan kehadiran Islam di kota itu. Perebutan makna ini kemudian meledak menjadi pertarungan fisik yang dahsyat, yang kita kenal sebagai Perang Salib. Ini adalah upaya selama hampir 2 abad oleh kekuatan Kristen Eropa untuk merebut kembali kota suci. Walaupun mereka sempat berhasil, kendali mereka tidak pernah stabil. Momen kuncinya adalah penaklukan kembali oleh Saladin di tahun 1187. Setelah itu, Yerusalem sebagian besar tetap berada di bawah kendali Muslim selama berabad-abad. Oke, kita lompat maju ke era yang lebih modern, sebuah masa di mana imperium-imperium lama mulai runtuh dan ide-ide baru tentang bangsa dan negara mulai membentuk kembali Timur Tengah. Di bawah Kekaisaran Ottoman, Yerusalem menikmati stabilitas yang cukup lama, sekitar 400 tahun. Salah satu peninggalan mereka yang paling terkenal adalah tembok kota tua yang megah itu. Namun, di akhir era mereka, muncullah 2 gerakan besar, nasionalisme Arab dan Zionisme, sebuah gerakan politik untuk mendirikan tanah air bagi kaum Yahudi. Inilah cikal bakal konflik modern. Akhirnya, Perang Dunia I mengakhiri kekuasaan Ottoman dan membuka jalan bagi Inggris.
Periode mandat Inggris ini sangat penting karena mereka datang dengan janji yang saling bertentangan. Di satu sisi, mereka mendukung aspirasi Zionis. Di sisi lain, mereka berjanji melindungi hak-hak penduduk Arab Palestina. Kebijakan ganda inilah yang secara langsung menabur benih-benih ketegangan dan kekerasan antara kedua komunitas. Setelah Perang Dunia II, Inggris menyerahkan masalah ini ke PBB. Solusi yang diusulkan adalah membagi wilayah menjadi dua negara, satu untuk Yahudi, satu untuk Arab. Yang menarik, Yerusalem direncanakan jadi kota internasional di bawah pengawasan PBB. Tujuannya agar akses ke tempat-tempat suci tetap terbuka untuk semua agama. Tapi rencana itu tidak pernah terwujud. Penolakan dari pihak Arab memicu perang di tahun 1948. Hasilnya, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Yerusalem terbelah secara fisik. Bagian barat dikuasai oleh negara Israel yang baru terbentuk, dan bagian timur, termasuk kota tua, dikuasai oleh Yordania. Pembagian ini bertahan selama hampir 2 dekade, sampai sebuah perang singkat mengubah status quo secara dramatis dan menciptakan realitas politik yang kita kenal hingga hari ini. Momen krusialnya terjadi pada Perang 6 Hari di tahun 1967. Israel berhasil merebut Yerusalem Timur dan menyatukan seluruh kota di bawah kendalinya. Bagi Israel, ini adalah momen bersejarah. Tapi bagi Palestina dan komunitas internasional, tindakan ini dianggap sebagai pendudukan dan klaim Israel atas seluruh Yerusalem sebagai ibu kotanya tidak diakui secara luas. Inilah inti dari konflik yang kita saksikan hari ini. Setiap poin ini adalah isu yang sangat sensitif dan rumit. Status Yerusalem Timur, pembangunan permukiman, kontrol akses ke situs suci, dan pengakuan internasional. Semuanya menjadikan status Yerusalem sebagai salah satu penghalang terbesar dalam upaya perdamaian. Pada akhirnya, kekuatan Yerusalem itu bukan terletak pada nilai materialnya. Seperti yang disimpulkan oleh para sejarawan, perebutan kota ini selalu lebih merupakan perebutan tentang makna, tentang simbol, dan tentang legitimasi ilahi ketimbang sekedar perebutan wilayah. Kota ini adalah ruang proyeksi harapan bagi miliaran orang. Kita akhiri pembahasan ini dengan kutipan dari penyair Palestina, Mahmud Darwish, yang dengan indah merangkum tragedi, sejarah, dan harapan yang abadi di kota ini. Sebuah pengingat bahwa di tengah konflik, harapan untuk perdamaian akan selalu ada. Terima kasih telah menyimak.